Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pertemuan kali ini memanglah virtual dikarenakan pandemi yang masih melanda kita dan juga PPKM. Tapi jangan jadikan ini sebuah alasan untuk meredupkan semangat kalian. Di semester yang ketiga ini, saya diamanahkan untuk mengajar satu mata pelajaran aja, yaitu teknik audio video. Jadi, kalian jangan skip pelajaran saya karena ini produktif yang cukup penting dan ini berhubungan dengan uji kom kalian. Nah, di semester ketiga ini kita bakal mempelajari banyak hal. Di antaranya adalah audio, mulai dari bagaimana cara pengambilannya, lalu bagaimana cara reductionnya, lalu bagaimana cara editingnya, itu semua bakal kita pelajari. Dan di pertemuan yang awal ini kita bakal mengenal dulu alat dan juga bagaimana cara pengambilan audio yang baik. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, fungsinya kita belajar ini apa sih? Yang pertama, kalian harus tahu kalau misalkan audio itu sangatlah penting. Bahkan menurut saya, itu jauh lebih penting daripada visualnya. Kadang, walaupun visualnya bagus, tapi kalau misalnya audionya buruk, maka penyampaian informasinya itu kurang baik. Dan kalau misalnya kita bandingkan, kalau misalnya gambarnya jelek, tapi kalau misalnya audionya bagus, suaranya jelas, maka itu persentase untuk diterima sebuah informasi itu jauh lebih tinggi. Tapi lebih bagusnya lagi kalau misalkan visualnya bagus, audionya juga bagus. Jadi saya anggap audio itu benar-benar sangat penting. Jadi kalian tidak boleh skip video ini. Jadi tolong diperhatikan terus untuk kita dapatkan audio yang baik dan juga penyampaian informasi yang sama baiknya. Kalau gitu kita mulai materinya. Kita berkenalan dengan audio. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah kamera DSLR. Nah, seperti yang sering kalian temui di sekolah. Oke, bisa diperhatikan. Jadi, bagaimana caranya kita men-setting sebuah kamera untuk mendapatkan sebuah audio yang baik. Nah, sekarang kita harus kenali dulu bagian-bagian mana yang bisa kita kenali sebagai audio yang baik. Pertama, kita harus melihat indikatornya. Di sini bisa kalian lihat indikatornya itu mulai dari efek-efek, lalu size, dan juga triangle of exposure, lalu di sini bagian total exposure-nya. Ini semua ada di sebuah kamera. Tapi yang kita butuhin adalah grafik dari si suara. Lalu bagaimana caranya? Kalian gunakan satu tombol, yaitu di sini, tombol info. Ada info yang ini dan ini sama nih, fungsinya informasi. Lalu apa bedanya informasi yang ini lalu dengan informasi yang satu ini? Untuk info yang I doang, ini gunanya untuk men-setting sebuah kamera, termasuk ISO-nya, segitiga exposure, lalu di sini ada manual focus ataupun autofocus, lalu area mode, metering, white balance, dan size, juga kualitas, dan pengaturan flash, jangan lupa ya. Tapi yang kita pakai bukan yang itu, tapi informasi yang sebelah sini. Nah, yang ini fungsinya apa? Ini adalah merubah. Nah, ini dia. Merubah indikator yang ada di sebuah kamera. Nah, bisa kalian lihat menu yang pertama nih. Ya, kita dari yang pertama dulu. Ini kosong, cuma ada exposure-nya aja. Ketika kalian klik info lagi, dia keluar grid. Nah, fungsinya apa? Supaya kalian tahu angle dan juga field of view yang cocok menurut kalian. Kalau misalkan mau di tengah, kalian tahu titik tengahnya di mana, ya kan? Nah, lalu ada yang ini. Nah, ini yang biasa saya pakai kalau misalkan ngambil foto. Nah, di sini soalnya ada pencerahan exposure. Kalau misalkan mau gelap, mau terang, itu tinggal atur dan kalian kelihatan ada di sini indikatornya. Lalu di sini yang terakhir adalah, nah ini dia. Ini khusus untuk video. Di sini ada indikator suara. Nah, kita tahu grafik suara naik berarti suara masuk. Lalu ada grafik yang turun nih ketika saya diam ngomong ya, hap. Nah, hilang kan? Nah, di situ kalian bakal kelihatan. Lalu dari mana sih suaranya ini masuk? Nah, kita tahu suara masuk itu dari sini. Nah, ini adalah mikrofon bawaan kamera.
Nah, kalau orang-orang yang ngevlog ataupun orang yang membutuhkan suara di kamera utama, di sini mikrofon pertama. Sebenarnya ada lagi khusus yang seri yang lebih tinggi, mungkin yang 5600 yang kita punya, di bagian atas itu juga ada di sini. Jadi ini benar-benar jernih. Mikrofon ada 2 titik, tapi di sini cuma 1 titik aja. Jadi suara yang masuk itu dari depan itu tetap masuknya ke sini. Jadi wajar kalau misalkan kameramen teriak, itu suaranya bakal benar-benar masuk ya, karena paling deket lah. Yang pertama paling deket, yang kedua posisinya ada di bagian atas. Nah, indikatornya naik kan ya? Ini naik kan? Terus gimana cara dapetin suara yang bagus? Yang pertama kita pastiin dulu si titik awalnya. Nah, titik awalnya. Maksudnya titik awal apa? Bentar. Nah, di sini kan ada indikatornya. Nah, bagaimana cara mendapatkan suara yang pas? Bisa kita lihat di settingannya dulu. Kita ke menu, lalu di sini di bagian shooting menu, pilih movie setting. Nah, di sini ada mikrofon. Nah, mikrofon kita pilih dulu menunya. Di sini ada auto sensitivity. Maksudnya apa sih? Jadi dia itu bakal menyesuaikan dengan secara otomatis lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan emang suaranya berisik, dia bakal bikin dB-nya itu turun. Nah, kalau misalkan lingkungannya sedikit sunyi, dia bakal naikin dB-nya. Jadi standar dB-nya dinaikin. Sekarang pertanyaannya, apa itu dB? dB itu adalah, stop dulu. Oke, dB atau desibel, itu adalah satuan suara yang biasa dipakai untuk sebuah rekaman. Bukan cuma rekaman doang, tapi satuan-satuan penghitung suara itu menggunakannya desibel. Masih ingat satuan berat gram, panjang meter. Kalau suara itu adalah bel, tapi standarnya ada desibel, desi, kilo, dan sebagainya. Masih ingat kan? Oke. Nah, kalau misalkan kalian pernah di razia, itu ada undang-undang itu tulisannya 90 desibel. Itu untuk motor 150 cc ke atas. Nah, itu adalah satuan. Sama, suara saya pun yang kita rekam sekarang, itu adalah ada satuan suaranya. Ada berapa desibel. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui berapa desibel dari sebuah kamera? Ataupun mulai dari mana? Mulai dari titik 0, mulai dari titik 1, 2, atau 3. Kalau misalkan dari titik 0 berarti ini pure, murni. Suaranya dari angka 0. Sekarang kita cek lagi kembali ke si kameranya. Nah, kita masuk di bagian yang masih sama ya. Di movie setting, di sini ada auto sensitivity. Maka di si desibelnya dari angka awalnya itu bakal otomatis, entah itu dari 0 ataupun dari minus ataupun dari plus. Intinya dia otomatis menyesuaikan keadaan. Lalu di sini ada manual sensitivity. Nah, manual sensitivity. Nah, ini ada angkanya nih, angka 15 nih. 1 sampai 20. Nah, ini adalah satuan ya. Terserah mau dari angka berapa. Kalau misalkan saya klik dari 1, maka sensitivitasnya bakal lebih rendah. Nah, coba tes. Nah, saya ngomong tes aja di sini nggak masuk. Sekarang kita ubah ke bagian mikrofon lagi, manual sensitivity. Saya taruh di angka 20. Nah, ini bisa kedengeran nih. Tes. Nah, bahkan saya ngomong pelan pun ini bakal naik banget, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan emang pengen di setting manual, mau wah kayaknya nih nggak ada mikrofon nih, ataupun wah kayaknya sepi nih, boleh kalian naikin si sensitivitasnya menuju ke angka yang cukup tinggi. Tapi kalau misalkan mau standar, kalian bisa taruh di angka 10 ataupun 12 seperti ini. Tes. Nah, ini normal. Soalnya jarak saya dari kamera ke sini sekitar ada 50 cm. Jadi kalian bisa atur manual seperti ini. Saya taruh di angka 12 saja kalau gitu. Kita ngomong aja tes. Oke, taruh lagi. Kurang naik 14 karena jaraknya jauh. Tes. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah kurang lebih materi kita hari ini. Intinya, kalian bisa atur sensitivitas suara
di bagian menu, lalu kalian mengetahui seberapa tingginya si suara ini. Kalau misalkan suaranya tinggi banget nih, kayak gini. Tes 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 tes. Tes 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 tes. Tes 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 tes. Nah, di sini ada indikator bisa nyampe warna merah. Kalau misalkan udah warna merah berarti itu udah over banget suaranya. Tapi bisa kita perbaiki kalau misalkan kita masuk ke bagian editing. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup untuk hari ini, kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita bakal bahas bagaimana cara memperbaiki si suaranya. Cukup untuk materi hari ini, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalian tahu bagaimana cara kerja si mikrofon ini, lalu bagaimana cara men-setting manual sensitivitas dari si mikrofon ini. Lalu di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas perbedaan mikrofon internal dan juga eksternal, lalu bagaimana cara memperbaiki si hasil suaranya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Sebelum ditutup, mari kita berdoa kembali. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa mulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.